Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin waj'alna min ulama'ikal amilin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wanshur 'alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini halaman Syarhul Hikam halaman 11 kita akan membahas tentang beberapa perbedaan tingkat derajat dari keikhlasan seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal perbuatan adalah suatu bentuk yang terlaksana. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fihi. Sedangkan ruhnya adalah terwujudnya ikhlas di dalamnya. Jadi seorang hamba ketika melakukan suatu amal perbuatan itu adalah suwarun qa'imatun, bentuk yang terlaksana yang wujud. Sedangkan ruhnya adalah terwujudnya ikhlas di dalam suatu amal tersebut. Nah, ikhlasu kulli abdin fi a'malihi ala hasabi rutbatihi wa maqami. Keikhlasan setiap hamba dalam melakukan perbuatannya itu masih berbeda-beda, ala hasabi rutbatihi wa maqami, tergantung tingkat derajat dan juga makamnya. Fa'amma man kana minhum minal abrar, sedangkan orang-orang yang tergolong dalam kategori al-abrar, maka famuntaha darajat ikhlasihi an takun a'maluhu salimatan minar riya al-jali wal khafi. Maka puncak keikhlasannya adalah amal ibadah yang dia lakukan itu terhindar dari riya, baik riya jali ataupun khafi. Riya jali itu seperti apa? Al-amal li ajlin nas. Kita melakukan suatu ibadah karena mengharapkan sesuatu atau mengharapkan dari orang lain, mengharapkan perkara dari orang lain. Itu namanya riya yang jali. Jadi kita melakukan suatu ibadah agar bisa dipandang mulia oleh orang, agar bisa dianggap cakang lah, atau agar bisa mendapat perhatian dari orang lain. Itu namanya riya jali. Riya khafi itu sebenarnya ketika dia melakukan ibadah tidak mengharap sesuatu daripada orang lain. Cuman ketika amal ibadahnya yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi itu tidak mendapatkan respon daripada masyarakat, dari orang-orang, lah ini hatinya akan terganggu. Lah itu namanya riya khafi. Sebenarnya pada awalnya dia tidak ada niatan sama apapun sama orang-orang. Cuman ketika apa yang dia lakukan itu tidak kurang mendapatkan respon baik dari masyarakat, itu seakan-akan hatinya terganggu. Itu namanya riya khafi. Lah maka puncak derajat orang al-abrar, maka puncak keikhlasannya itu terhindar dari kedua riya seperti ini. Wa qasdu muwafaqat hawain nafsi. Sedangkan tujuan daripada hatinya apa? Talaban lima wa'adallahu ta'ala bihi al-mukhlasin. Murni mengharap sesuatu yang telah Allah janjikan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang ikhlas. Jadi memang tujuannya murni adalah untuk mendapatkan atau mengharap apa yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang ikhlas. Apa yang Allah janjikan? Min jazilith thawabi wa husnil ma'abi, yaitu dari pahala yang besar dan juga tempat kembali yang baik, yaitu akhirat surga. Wa haraban amma au'ada bi al-mukhlatin, dan juga terhindar dari ancaman Allah kepada orang-orang yang melakukan kejelekan. Apa ancamannya? Min alimil azab,
siksa yang pedih, wa su'il hisab, dan hisab yang tidak baik. Wa hadza min at-tahaqquk bi makna qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Yang seperti ini itu adalah makna hakikat dari firman Allah yang berupa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu ini bagaimana tafsirannya? Ternyata ditafsiri ay la na'budu illa iyyaka. Aku tidak akan menyembah kecuali kepadamu, wala nusyriku fi ibadatina ghairaka, dan aku pun tidak akan menyekutukan dalam ibadahku kepada selainmu. Dan ini adalah bentuk tafsiran daripada iyyaka na'budu. Dan sedangkan yang di atas ini adalah penjelasan dari iyyaka na'budu seperti ini. Murni ibadahnya hanya tolaban lima wa'adallahu ta'ala bi al-mukhlasin, mengharapkan apa yang telah Allah janjikan kepada orang-orang ikhlas, yaitu dari pahala yang besar. Dan sekarang untuk bagian yang kedua, wa amma man kana minhum minal muqarrabin, sedangkan orang-orang yang tergolong dalam kategori al-muqarrabin, orang-orang yang memang ingin mendekat kepada Allah, maka untuk tingkatan keikhlasannya itu seperti apa? Faqad jawazahi hadza ila adami ruyatihi li nafsihi fi amalihi. Untuk batasan puncak dari keikhlasan itu melewati dari yang di atas, melebihi. Bahkan sampai pada titik dia tidak memandang pada dirinya sendiri dalam melakukan ibadah. Dalam melakukan suatu amal dia tidak melihat pada dirinya sendiri. Fa ikhlasuhu innama huwa fi syuhudi infiradil haqqi ta'ala bitahrikihi wa taskinihi min ghairi ayyara li nafsihi fi dzalika. Maka puncak keikhlasan adalah menyaksikan bahwasanya Allah lah yang telah menggerakkan atau menenangkan dirinya. Jadi ketika dia melakukan ibadah, dia berpikir atau dia yakin bahwasanya yang menggerakkan dia sehingganya bisa melakukan ibadah bukan dirinya, tapi melainkan adalah ada campur tangan Allah. Min ghairi ayyara li nafsi fi dzalik, tanpa memandang pada dirinya sendiri. Jadi dia tidak merasa ketika melakukan ibadah bukan saya yang melakukan, tapi Allah yang menggerakkan saya untuk bisa beribadah. Haulan wala quwatan, baik kemampuan untuk melakukan ibadah ataupun kemampuan menghindar dari maksiat itu bukan serta-merta karena dirinya sendiri, tapi melainkan Allah yang mentakdirkan dia sehingga dia bisa melakukan hal itu. Wa yu'abbaru an hadzal maqam bisidqi alladhi bihi yasihu maqamul ikhlas. La, diibaratkan untuk yang ikhlas seperti semacam ini adalah as-sidqu, yang sah pada maqam ikhlas. Kemudian wa huwa min at-tahaqquq bi makna qaulihi ta'ala, keikhlasan yang semacam ini itu adalah mana hakikat dari firman Tuhan iyyaka nasta'in. Apa maksud daripada iyyaka nasta'in? Aila nasta'inu illa bika, aku tidak akan meminta pertolongan kecuali kepadamu. La bi anfusina, ataupun bahkan kepada diriku sendiri. Wa haulina wa quwwatina, kemampuan untuk melakukan ibadah ataupun kemampuan menghindari dari maksiat. Fa amalul awal huwa al amalu lillah ta'ala. Lah untuk praktek ibadah yang pertama, yaitu orang-orang yang termasuk golongan al-abrar, melakukan suatu amal terhindar dari riya, jali ataupun khafi, itu dikategorikan sebagai al-amalu lillah. Melakukan amal, melakukan suatu ibadah karena Allah. Wa amalu tsani, sedangkan golongan yang kedua, orang-orang yang muqarrabin, melakukan ibadah tanpa memandang pada dirinya sendiri, itu al-amalu billah, melakukan ibadah dengan sebab pertolongan Allah. Jadi ada al-amalu lillah, ada al-amalu billah. Perbedaannya bagaimana? Fal amalu lillah yujibul masubah. Amalu lillah itu menetapkan pahala, wal amalu billah yujibul qurbah. Sedangkan al-amalu billah itu menetapkan dekat kepada Tuhan.
Wal amalulillah yujibu tahqiqul ibadah. Al amalulillah itu menetapkan hakikat daripada ibadah, sedangkan al amalubillah yujibu tashihal iradah. Sedangkan al amalubillah itu menetapkan iradah yang baik, iradah yang sahih. Wal amalulillah na'tu kulli abidin. Amalulillah itu adalah sifat setiap seorang hamba. Wal amalubillah na'tu kulli qasidin. Al amalubillah itu ada sifat bagi setiap orang yang ingin bertujuan kepada Allah. Jadi ada beberapa perbedaan amalubillah dan amalulillah. Wal amalulillah qiyamun bi ahkamid dhawahir. Sedangkan al amalulillah itu melaksanakan hukum-hukum dhahir. Jadi hukum dhahir pokoknya secara hukum syariat sah, wes selesai. Wal amalu billah qiyamun bid-dhamair. Sedangkan al amalu billah itu melaksanakan hukum-hukum yang sebangsa batin juga. Itu juga mempertimbangkan. Makanya untuk yang al amalu billah itu kan tidak memandang pada dirinya sendiri dalam melakukan ibadah. Itu semuanya semata-mata karena pertolongan Allah, baik kemampuan untuk melaksanakan ibadah ataupun menghindari suatu maksiat. Jadi pada intinya adalah keikhlasan setiap hamba itu masih berbeda-beda, tergantung derajat dan makomnya. Dan intinya tetap berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi hamba yang baik. Sebisa mungkin kita sedikit demi sedikit melatih hati untuk seikhlas mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.